Karena seseorang yang iman kepada Allah itu pasti dia itu seorang muslim ya. Iman kepada Allah. Nah, kalian harus tahu iman, takwa dan tawakal. Harus tahu ya. Iman itu apa? Siapa tahu ya iman? Artinya iman. Ayo. Iman itu apa? Iman itu percaya, yakin kepada Allah. Takwa menjalankan perintah Allah dan menjauhi iman, takwa, tawakal berusaha dan berdoa. Jadi tawakal berserah diri ya. Setelah berdoa kita berserah diri kepada Allah. Jadi kalian harus tahu iman, takwa dan tawakal sebelum membahas tentang bab 9 ini tentang meraihkan jiwa untuk meyakini qadar dan qadar. Jadi iman itu yakin. Iman, takwa, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Tawakal, berserah diri kepada Allah setelah berusaha dan berdoa. Selanjutnya, kalian harus tahu ya, secara bahasa iman itu yakin. Jadi meraih ketahanan jiwa bab 9 ini dengan menyakiti qadar dan qadar kalian harus tahu ya. Nah, dan bahas materi tentang qadar dan qadar. Nah, beriman pada qadar itu termasuk rukun yang berapa? Iman yang berapa? Nah, iman kepada Allah, terus malaikat, kitab, Rasulullah SAW, kemudian iman kepada hari kiamat, iman kepada qadar dan qadar. Itu termasuk rukun yang paham, tahu. Orang Islam itu wajib mengetahui tentang rukun iman ada 6, rukun Islam ada, itu wajib tahu ya. Nah, kita bahas beriman pada qadar dan qadar. Qadar dan qadar itu apa? Qadar dan qadar, iman pada qadar dan qadar. Qadar dan qadar itu sama. Takdir ya, artinya takdir ya. Di sini artinya takdir ya. Qadar dan qadar itu artinya takdir atau ketentuan Allah. Nah, kemudian di sini, nah, langsung ya, qadar dan qadar ya. Nah ini lihat, qadar dan qadar takdir. Dalam pengertian sehari qadar dan qadar merupakan dua kata yang punya arti yang hampir sama. Karena apa? Qadar dan qadar sering disebut dengan takdir. Takdir itu apa artinya? Ayo, siapa tahu? Takdir, ketentuan Allah, keputusan Allah yang tidak bisa diganggu. Nah, di sini secara bahasa qadar artinya hukum, keputusan, perintah kerja. Secara istilah qadar yang dikatakan. Qadar secara istilah artinya di sini dilihat, qadar secara istilah adalah ketetapan Allah terhadap segala sesuatu sejak zaman azali, yaitu zaman ketika segala sesuatu belum diciptakan sesuai dengan fitrahnya ya. Jadi gini maksudnya, iman kepada qadar. Jadi Allah sebelum menciptakan kalian, nah, di Lauhul Mahfuz sana sudah ada bukunya, sudah ada nama kamu. Oh, si A, si B, itu sudah ditulis matinya kapan, rezekinya seberapa, jodohnya siapa, sudah ada semuanya. Tinggal kita itu berusaha. Itu namanya qadar. Jadi qadar itu ketetapan Allah sejak zaman azali, zaman dulu sebelum kamu lahir. Jadi sudah ditulis oleh Allah di kitab, buku besar namanya kitab Lauhul Mahfuz. Matimu kapan, rezekimu kapan, besok kamu jodohnya siapa, kamu jadi apa. Dalam contoh itu, kayak film sudah ada Allah. Tapi Allah memberikan usaha untuk kalian. Itu tentang qadar. Kemudian qadar ya. Nanti iman pada sama, nah, cuma bedanya di sini kalau qadar itu rencana ya. Qadar itu, nah, kalau qadar itu keputusan Allah, hasilnya apa yang nanti Allah yang kita cuma berusaha dan berdoa. Itu paham ya? Di sini, makanya disebutkan
Qadar tadi sedangkan qadar secara bahasanya kepastian, ukuran, kekuasaan, kemampuan. Jadi menurut istilah qadar di sini adalah perwujudan kenyataan ketetapan Allah terhadap semua makhluknya dengan ukuran bentuk-bentuk sesuai tertentu iradahnya. Nah, di sini langsung saja. Nah, ayat tersebut dalam surat Al-Furqan ayat 2 menjelaskan bahwa segala sesuatu yang alam semesta ini telah ditentukan oleh Allah. Jadi semua Allah yang merencanakan, tinggal kita berusaha dan berdoa. Nah, walaupun setiap manusia telah ditentukan takdirnya, tetap berarti bahwa manusia tidak boleh diam saja, tapi untuk berusaha. Ya. Nah, ini ya. Kemudian takdir itu di dalam ilmu agama ada dua. Ya. Di sini takdir ya, takdir itu kan kekuatan disebut takdir ya. Takdir itu ada dua. Yang pertama takdir mu'allaq dan takdir mubrom. Apa hubungannya? Nah, di sini dijelaskan hubungan tentang takdir mu'allaq dan takdir mubrom adalah dengan ikhtiar para ulama berkata bahwa dibagi menjadi dua. Jadi takdir pertama takdir mu'allaq. Mu'allaq itu apa? Di sini dijelaskan suatu yang digantungkan. Jadi maksudnya takdir mu'allaq itu ketentuan Allah mengikuti serta peran manusia melalui usaha ya. Jadi Allah mentakdirkan kita, tapi kita itu disuruh berusaha dan berdoa, nanti hasilnya Allah yang menentukannya. Tapi insya Allah kalau kita berusaha untuk anak-anak saya lanjutkan. Jadi takdir itu ada dua, takdir mu'allaq ya, takdir ketentuan Allah, tapi manusia disuruh berusaha dan berdoa. Ya. Makanya di sini di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa surat An-Rad ayat 11 ya. Innallaha la yughayyiru ma bi anfusihim, innallaha la yughayyiru ma bi anfusihim. Allah sesungguhnya Allah itu tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan dirinya sendiri. Artinya apa? Allah itu menyuruh kita itu berusaha. Allah tidak akan mengubah seseorang kalau dia itu mau merubah dirinya sendiri. Artinya kita itu disuruh belajar atau bekerja keras agar menghasilkan sesuatu yang tentunya di sini apa? Jadi kalau malah akan kaitannya ikhtiar manusia. Antaranya termasuk dalam takdir mu'allaq ya, pandai, kesehatan, kekayaan. Untuk di sini takdir mu'allaq adalah seorang siswa yang ingin menjadi seorang ahli teknik, dia berusaha mulai dengan cara belajar dan ingin membagi waktu. Itu hasilnya. Kemudian yang kedua, seorang yang mengingat badannya sehat dan berusaha dengan cara olahraga yang baik. Bukan jangan dilakukan prosesnya, perjuangannya dari awalnya bagaimana. Jadi orang sukses, orang kaya, orang sukses menjadi pejabat, menjadi pengusaha itu ada sejarahnya. Sejarahnya apa? Sejarahnya dia itu bekerja keras, giat, semangat, disiplin, tidak malas-malasan. Makanya di takdir Allah itu dalam dicatat, kalau kalian ingin sukses, maka kalian harus berusaha giat. Tapi kalau malas, nanti hasilnya itu sudah dicatat di lampul, mencatat itu namanya takdir mana. Makanya kalian jangan mengeluh dengan Allah. Ya Allah, aku dikasih takdir, tidak punya apa-apa, miskin. Sedangkan saya orang kaya, jangan mengeluh. Berusaha. Suatu saat kalau kalian berusaha, bekerja keras, menjaga manusia yang hidup, maka dia akan berhasil, sukses depannya. Ya, itu takdir yang Allah tentukan, tapi kita disuruh berusaha akan merubah diri kita sendiri dengan baik. Itu takdir yang bisa dirubah dengan takdir Allah. Disebut namanya takdir mu'allaq. Yang kedua yaitu takdir mubrom. Tahu takdir mubrom ya? Takdir mubrom itu
secara bahasa sesuatu yang tidak dapat dikatakan atau sudah pasti. Jadi tadi itu di sini jelaskan bahwa ketentuan mutlak dari Allah yang pasti berlaku dan manusia tidak diberikan untuk mewujudkannya. Jadi contoh di sini Nabi Muhammad adalah seorang lahir dengan jenis kelamin laki-laki. Ya. Saya dikasih laki-laki mau perempuan, ya gimana cara tidak bisa? Jadi ditulis di waktu ditetapkan si A, namun siapa? Ataya. Ataya di selalu Muhammad ditetapkan oleh Allah. Takdir. Di Ataya besok menjadi orang sukses, matanya A, meninggalnya umurnya 39 atau 50 secara oleh Muhammad. Itu contoh ya. Kemudian dia jujurnya siapa jadi tulis Allah. Rezekinya seberapa rezekinya buahnya atau sedikit itu Allah yang menentukan, tinggal kita bersyukur. Seandainya kalian dikasih tahu apa hidupmu, kamu akan jadi gini, kamu akan menjadi orang yang malas, senang juga. Tapi Allah takdir Allah yang maha tahu yang menentukan, bukan kita. Tinggal kita itu untuk berusaha dan berdoa. Jadi takdir yang kita perlukan yang kita berubah itu takdir contoh seperti jodoh, mati, rezeki itu Allah yang menentukan. Jodohmu siapa tidak tahu ya kan? Kamu tahu tidak tahu Allah yang menentukan. Entah kamu jodohnya besok ganti orang terus gimana? Ada yang sekarang banyak orang yang berpacaran 10 tahun, 5 tahun yang tidak jadi. Justru orang yang ta'arufan dalam Islam kehabisan ta'arufan ya, saling kenal baru 4 bulan, 5 bulan menjadi jodohnya. Akhirnya pasangannya jadi baik. Karena kata pacaran itu jangan sampai kalian pacaran dalam hukum Islam itu haram. Bentuk apapun ya. Jadi pacaran itu berduaan ya, berduaan sayang-sayangan atau percintaan di gelap-gelap dan saya tidak boleh. Yang boleh ta'arufan, nanti boleh tanya, ada sesi tanya ya. Tidak boleh Islam. Jadi ta'arufan, kalau sama Pak cuma kenal saja boleh. Kenal. Kodratnya manusia itu suka itu wajar ya. Tapi yang tidak boleh itu pacaran. Paham ya? Jadi kalian itu tidak boleh pacaran, boleh kalian itu suka. Si Ataya suka ke kelas boleh, cuma rasa suka ya. Suka itu kodrat manusia. Tapi yang tidak boleh. Si ketua kelas bilang ini, boleh kamu suka, tapi ibu saya kalau sukses, akhirnya dilamar taruhan jadi jodoh. Alhamdulillah, ngajar pacaran ya boleh. Jadi saya bukan jadi takdir ada dua, takdir yang bisa diubah apa manusia bisa berusaha, akhirnya yang menjadi hasil ya. Allah yang menentukan. Benar yang takdir yang kedua tidak bisa disebut namanya mubrom. Mubrom ya, jadi berubah. Jadi takdir Allah yang tidak bisa berubah itu takdir mubrom dan Allah. Makanya tidak bisa kalian lihat. Kalau lihat film itu kalian itu ada sutradaranya yang menduga. Kalau kamu tahu mungkin kamu mau mendengar Allah merahasiakan agar kalian itu mau berusaha dan itu yang pentingnya. Jadi takdir, jodoh, mati, rezeki. Rezekimu contoh takdir rezeki tidak bisa dibawa Allah yang menentukan. Ada orang sukses, yaitu pengusaha jualan pengusaha ya, atau teman-teman yang sukses jualan soto atau bakso ya. 1 bulan penghasilannya 30 juta. Kamu mencontoh, oh teman saya sukses ya jualan bakso, ada yang jualan soto. Akhirnya kamu contoh teman jualan kan. Kayak sukses di Jakarta. Di contoh misal ya, ternyata pendapat gede ya. Saya 1 bulan cuma dapat 7 juta. Nah itu masalah rezeki. Paham ya? Kita bisa mencontoh usaha tapi rezeki Allah yang menentukan. Ada teman lagi usahanya apa? Konveksi ya di Surabaya sukses. Penghasilan dalam 1 bulan 50 juta. Karena besar ya. Kamu contoh buka usaha dan contoh ternyata beda penghasilannya kok sedikit ya. Ternyata suatu usaha itu bisa contoh tapi rezeki Allah yang menentukan. Itu contoh rezeki. Kemudian contoh lagi
takdir yang umurnya tidak bisa berubah, Allah yang menentukan paten ya. Jadi orang meninggal, mati tidak tahu. Kapan saya akan meninggal, kapan tidak tahu. Ya. Entah umur saya tidak tahu, apalagi besok atau besok lusa atau tidak tahu. Ya, Allah yang menentukan. Jadi jodoh mati rezeki itu Allah yang menentukan, takdir tetap ya. Tidak bisa ditakdir. Aku tahu apa besok? Ya Allah, saya minta tinggal dalam umur 80 tahun. Oh, tidak bisa. Itu penting. Allah yang menentukan ya. Jadi mati berarti Allah yang menentukan. Pak sama saya yang menentukan meninggal saya apa? Bunuh diri di depan kereta api, tak akan meninggal. Itu bukan takdirmu, tapi kamu apa? Menyesalkan membuat takdir sendiri. Allah yang menentukan. Itu bahaya. Jadi orang yang bunuh diri besok di akhirat, besok di neraka, maksudnya nanti besok dia itu sama membunuh diri itu dia dapat kereta api, besok mungkin sama, hancur itu tadi, hancur itu tadi itu terus. Makanya dalam Islam dilarang kita itu untuk bunuh diri, jadi orang yang mati Allah yang menentukan, ya. Paham ya? Jadi di sini saya lanjutkan bukti beriman kepada qada dan qadar selanjutnya. Seorang yang beriman kepada qada dan akan terjamin hidupnya sehari-hari. Jadi muncullah kalau kamu iman pada qada dan qadar takdir ya, akan ikhlas itu Allah yang menentukan. Ya Allah, saya itu nasibku kok masih miskin, tidak punya apa-apa, tidak bisa kerja apa-apa ya. Amin. Jika kita itu berusaha dan berdoa, itu penting itu ya. Ikhlas itu. Kemudian yang kedua, bukti iman kepada Allah harus senantiasa ikhtiar kalau berusaha dan berdoa. Kemudian selanjutnya bukti iman kepada Allah. Jangan malas-malasan. Wong sing malas itu jangan berhasil. Orang berhasil sukses itu usaha keras dari awal. Baca orang yang sukses, orang kaya yang sukses itu dari awal kemana-mana. Dia itu pasti dia berjuang, ya, berjuang keras. Kemudian senantiasa berjuang untuk menggapai suatu tujuan. Berjuang kepada Allah, serius. Nanti cita-cita apa yang kami inginkan tidak akan tercapai. Memiliki sikap selalu bersyukur kepada Allah. Ya, barang siapa yang bersyukur kepada Allah akan ditambah nikmat-nikmat yang akan ditambah rezekinya. Tapi kalau kamu malas-malasan, ya, sahabat dengan Allah, mengeluh dengan Allah, pasti rezeki kalian sangat sulit. Makanya dalam riwayatnya Rasulullah, barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka dia akan ditambah rezeki dan nikmat-nikmatnya yang berlimpah. Penting ya, bersyukur kepada Allah. Kemudian memiliki sikap sabar pasrah. Jangan langsung kalau kita itu berusaha, kita bekerja tapi tidak mengerjakan bekerja secara lulus, tapi kita malas, tidak mau bekerja. Tidak boleh. Kita tetap harus berusaha. Dan suatu saat kita akan diberikan, ya. Kemudian menjauhkan dari sifat sombong. Kalau kalian sukses, sombong, sukses waktunya. Suatu saat kalian akan dibalas Allah disiksa di dunia maupun tidak mendapatkan anak Allah. Contoh kisahnya Korun. Korun hidup di zaman Nabi Musa. Korun di saudaranya punya Nabi Musa. Dia itu orang kaya raya tapi miskin. Oleh masjid tidak mau bersedekah, misalkan artinya Allah menenggelamkan jasad, makanya Allah juga lagi. Kalau kita menemukan kata dengan kata kabur ini kata kabur itu sebenarnya sampai sekarang ya. Entah ya, tidak bersombong. Kemudian bersikap yang baik, memang itu berprasangka baik kepada Allah. Kemudian bisa optimis ya, semangat optimis, gak usah pesimis. Oh, saya takutnya nanti gagal, nggak boleh.
Gagal itu suatu awal menghasilkan seseorang. Kamu gagal dari awal itu berhasil menjadi sukses ke depan. Gak ada orang semuanya itu berjuang itu langsung prosesnya lancar, tapi ada suatu kesulitan. Dan itulah kalian harus berusaha optimis ya. Kemudian orang rela menerima cukup dengan apa yang dimiliki ya. Paling tidak kalau kalian dikasih Allah rezeki segini harus bersyukur, tidak mengeluh. Sedikit atau sebanyak Allah memberikan rezeki kita diwajibkan untuk bersyukur kepada Allah. Kemudian bertawakal, serah diri ya, pasti Allah akan memberikan yang lebih banyak kepada kita kalau kita mau berusaha dan berdoa. Hikmahnya bagaimana kode dan kode apa? Nah, di sini dijelaskan kode dan kode hikmahnya apa? Agar manfaatnya lebih mendekatkan diri kepada Allah. Oh iya. Kenapa aku kok sekarang ini menjadi orang disuruh menjadi orang sukses? Kenapa karena saya sekolah di SMA itu dan di sini untuk berusaha dan bersemangat. Nah, jadi lebih dekat kepada Allah agar kita dikasih petunjuk. Setelah lulus kalian menjadi orang sukses bekerja di tempat yang baik ya. Kemudian hikmahnya apalagi iman diri sendiri ikhlas itu akan kerja. Ya, ikhlas. Ikhlas itu sulit ya, ikhlas ya. Ikhlas atas pemberian Allah. Ya, itu kalau harus. Kemudian melatih diri dengan berusaha kerja keras. Dan hikmahnya kita itu menerima takdir Allah dan melatih diri dengan kerja keras. Jadi dari materi tersebut kita dapat simpulkan anak-anak dari Bismillah. Anak-anak saya lanjutkan setelah kita materi ada 3 kelompok ya. Nanti tugasnya bisa saya lanjutkan link KPM Migas SMK 5 Bojonegoro ya. Silakan nanti untuk kelompok tugasnya dilihat di linknya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kita boleh malam dari itu. Kita jadi, itu jujur. Kita mengenal satu sama lain. Tahu kan kamu ingin tunjukkan ini, kamu ketemu sekilas, terus cocok, keluarganya cocok, besok kenalan pemain di kerjanya. Akhirnya, wes, boleh dino berlamaran sih proses lamaran. Boleh ketahuan itu. Tahu bedanya dengan pacaran jenis pacaran itu gandengan mau juga tapi belum suami istri belum sah. Nah, pacaran suami istri itu malah dapat pahala. Iya itu boleh pak. Pacaran jadi suami istri boleh. Nah pacaran belum jadi suami istri gandengan peluk-pelukan itu enggak boleh. Paham ya? Iya. Soalnya apa? Nek itu tak ganti soal itu loh maksudnya. Iya, itu soal itu bisa kali berkenaan boleh. Boleh, tidak apa. Kali berkenaan, tapi tak tahu kan, materi dulu ya. Gimana kita nanti soalnya dibuka. Pertanyaan itu satu. Setelah kita mendapatkan materi order dan order akan diberikan presentasi ya. Kedua dari presentasi nomor 3 akan menjelaskan yang sudah disebutkan dan dibahagi dengan iman kepada produk bekerja. Jadi kalau kalian belum paham nanti bisa tanya jawab dengan produk ini. Untuk mengawal dan nanti memberikan kita dibuatkan siap. Silakan untuk nomor 3 untuk menjelaskan apa yang bisa dipelajari tentang juga iman pada produk bekerja. Silakan nanti diberikan jawab. Silakan.
lanjut untuk tanya jawab. Silakan. Ayo silakan anak-anak yang belum tanya. Sesi buka 3 pertanyaan sudah sesi ya. Sudah saja. Silakan. Tanya aja jawab apa? Tanyanya. Ya silakan di kelas. Apa yang dimaksud dengan iman, takwa dan tawakal? Apa yang dimaksud iman dan tawakal? Pertama, iman di atas katanya, yang menjadi pertama adalah iman. Iman itu saya berdoa, kedua adalah tawakal, takwa. Takwa itu menjalankan Allah dan menjauhi kata-kata Allah. Saya adalah tawakal. Bisa dibuat Allah, baik, ada yang ingin ditanyakan kembali? Silakan, yang tanya kedua. Sudah paham ya, jadi usaha dan juga takdir ya. Silakan pertanyaan ketiga dan yang terakhir. Yang lain yang belum paham, tangannya diangkat. Nah, jawab saya. Jelaskan pengertian takdir kubra. Takdir kubra. Baca. Takdir yang tidak bisa diubah, yang diubah oleh Allah. Bisa diubah itu. Sudah paham? Terima kasih untuk presentasi untuk nomor 3. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Baik. Kita simpulkan bahwa iman nanti kepada Allah termasuk hubungan yang terdapat secara ataupun yang kelemahan yaitu dengan kepada Allah dan jadi kalian paham kodok bapak yang utama itu kodok dan kodok itu ketetapan Allah ya, yang dalam Allah yang bisa disaksikan Allah. Cuma di dalam kodok dan kodok itu ada namanya takdir. Takdir ada dua macam. Takdir apa? Tadi yang pertama takdir mu'alaq ya, ketentuan Allah yang bisa dirubah oleh manusia dengan berusaha dan kalau kita mau berusaha juga pasti Allah akan memberikan yang terbaik buat kalian. Tapi kalau kalian malas-malasan, Allah akan Allah tidak akan memberikan yang terbaik. Iman jaga dan sungguh-sungguh pasti akan berhasil. Yang kedua takdir belum, takdir yang sudah ditetapkan Allah tidak bisa dirubah. Contohnya apa? Contohnya takdir orang meninggal mati rezeki Allah tidak bisa kalian ubah. Saya judulnya harus mengurangi tidak bisa. Allah yang menentukan. Saya rezekinya harus banyak tidak bisa. Allah yang menentukan. Saya besok mati harus umur 8 tahun tidak bisa. Allah yang menentukan. Takdir belum. Allah yang menentukan. Paham ya? Jadi kalau di rumah nanti dipelajari tentang materi tentang iman pada kodok dan kodok, silahkan nanti buka di link Akademikas SMK 5. Saya harapkan nanti di rumah belajar sungguh-sungguh pasti akan kalian berhasil menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat ya. Demikian yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.